Halo semua, perkenalkan nama saya Felicia Yurika Bunaren dari kelas 12 MIPA 8 Nur Absen 11. Di sini saya akan membahas tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang akan kita bahas adalah, yang pertama, mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Yang kedua, membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Sebelum kita lanjutkan, apa sih sebenarnya iptek itu? Nah, iptek adalah suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Identifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Pada abad ke-20, rekayasa teknologi yang dikembangkan oleh manusia terus mengalami kemajuan, bahkan menuju kesempurnaan. Kemajuan iptek tentunya memberikan pengaruh bagi kehidupan bangsa, baik itu pengaruh positif maupun yang negatif. Nah, pengaruh positifnya ada di bidang politik, yaitu menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan politik bangsa Indonesia yang selama ini dianggap tabu. Kalau di ekonomi, makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Yang kedua, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produk dalam negeri. Yang ketiga, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisien dan menghilangkan biaya tinggi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Yang kelima, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Yang terakhir, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Yang selanjutnya mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya. Yang kedua, semakin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Yang ketiga, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Selanjutnya, makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, menguatnya supremasi sipil dengan mendudukkan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Tetapi pengaruh negatifnya di bagian politik adalah mampu meyakinkan sebagian masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Selanjutnya, munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Yang terakhir, tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Di bagian ekonomi, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang luar negeri seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Yang kedua, perekonomian negara yang akan dikuasai oleh pihak asing. Yang ketiga, akan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Yang keempat, pemerintah hanya sebagai regulator, pengaturan ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar. Yang terakhir, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberi subsidi semakin berkurang. Kooperasi makin sulit berkembang dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya makin ditinggalkan. Selanjutnya, pada bagian budaya, yang pertama, munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme atau kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Yang ketiga, ada sikap individualisme. Yang keempat, bisa mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin tajam antara yang kaya dan yang miskin. Yang kelima, muncul gejala westernisasi. Yang keenam, makin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Dan yang terakhir, makin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Kita tahu dengan iptek, hidup manusia akan dipermudah.
Agar tidak menimbulkan permasalahan dan dampak negatif, manusia perlu memiliki tanggung jawab etis di dalam mengembangkan dan menerapkan iptek. Bagi Indonesia, di dalam pengembangan dan menerapkan iptek, perlu mengingat landasan idealnya, yaitu Pancasila, dan landasan konstitusionalnya, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kaitannya dengan Pancasila, terutama pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, telah memberikan peringatan kepada kita bahwa semua ilmu yang ada di dunia berasal dari Tuhan. Alam semesta ini adalah objek kajian ilmu pengetahuan. Dari kenyataan ini, setiap manusia Indonesia di dalam mengembangkan dan menerapkan iptek sudah selayaknya mengingat ajaran dan perintah Tuhan. Nah, selanjutnya kaitan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertama, kita lihat dulu tujuannya. Tujuan nasionalnya antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Upaya memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai iptek diarahkan agar senantiasa meningkatkan kecerdasan manusia, meningkatkan pertambahan nilai, barang dan jasa, serta kesejahteraan masyarakat melalui pencepatan industrialisasi sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan, dengan mengindahkan kondisi lingkungan dan kondisi masyarakat. Ini artinya, pengembangan dan pemanfaatan iptek di Indonesia tidak bebas nilai, tetapi harus mempertimbangkan lingkungan dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan agama yang ada di Indonesia. Usaha pengembangan dan pemanfaatan iptek setiap manusia Indonesia harus memiliki kearifan dan berpegang teguh pada prinsip moral. Dengan demikian, pemanfaatan iptek dalam kegiatan pembangunan tidak akan merusak lingkungan hidup. Kalau dilihat dari segi etika keilmuan, artinya di dalam pengembangan iptek berdasarkan metode keilmuan dengan langkah-langkah yang sistematis dan bersifat objektif, manusia mempelajari gejala alam apa adanya dengan tujuan dapat mengungkapkan rahasia alam dan menciptakan peralatan untuk mengontrol gejala tersebut sesuai dengan hukum alam. Sebuah ilmu dapat saja bebas nilai, dalam arti tanpa pamrih dan tidak memihak. Akan tetapi, dari segi aksiologis, penerapan dan pemanfaatan hasil iptek harus mengingat pada etika sosial kemanusiaan atau etika moral. Di sini, iptek tidak bebas nilai. Di dalam memanfaatkan iptek, manusia perlu mengingat nilai-nilai kemanusiaan, norma, bahkan mengingat nilai-nilai keagamaan. Ada 3 alternatif sikap yang bisa diambil oleh bangsa kita dalam menghadapi kemajuan iptek. Yang pertama, menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam semua aspek kehidupan. Yang kedua, menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. Dan yang ketiga, bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut, yaitu kita mengambil hal-hal positif dari kemajuan iptek dan membuang hal-hal negatifnya. Nah, dari ketiga alternatif tersebut, sikap yang terbaik adalah sikap selektif atau yang ketiga. Dengan sikap seperti itu, kita dapat mengambil keuntungan dari kemajuan iptek dan terhindar dari dampak buruknya. Karena semua pengaruh kemajuan iptek yang kita terima telah melalui proses penyaringan terlebih dahulu. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal seperti berikut. Yang pertama, mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Dan yang ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. Yang keempat,
memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dan yang kelima, menegakkan supremasi hukum. Yang keenam, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Adapun alat penyaringnya adalah Pancasila. Nilai-nilai Pancasila merupakan cerminan dari nilai-nilai budaya bangsa yang dapat diterima oleh semua kalangan, sehingga dapat dijadikan benteng yang kukuh dalam menghadapi pengaruh negatif dari kemajuan iptek. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. Ada 4 hal yang selalu dikedepankan pada saat ini dalam bidang politik, yaitu demokratisasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Keempat hal tersebut oleh negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat dan sekutunya dijadikan standar atau acuan bagi negara-negara lainnya yang tergolong sebagai negara-negara berkembang. Apabila suatu negara tidak mengedepankan 4 hal tersebut, akan dianggap sebagai musuh bersama. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Sejak digulirkannya liberalisasi ekonomi oleh Adam Smith sekitar abad ke-15, telah melahirkan perusahaan-perusahaan multinasional yang melakukan aktivitas perdagangannya ke berbagai negara. Mulai abad ke-20, paham liberal kembali banyak dianut oleh negara-negara di dunia, terutama negara maju. Hal ini membuat globalisasi ekonomi makin mempercepat perluasan jangkauannya ke semua tingkatan negara, mulai dari negara maju sampai negara berkembang seperti Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu kiranya segera diwujudkan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri, sehingga memperkuat perekonomian rakyat. Yang kedua, pertanian dijadikan prioritas utama, karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Yang ketiga, industri-industri harus menggunakan bahan baku dari dalam negeri, sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri. Yang keempat, diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Artinya, segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak haruslah bersifat murah dan terjangkau. Yang kelima, tidak bergantung pada badan-badan multilateral, seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. Yang keenam, mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Kemajuan iptek telah membawa pengaruh dalam perilaku yang ditampilkan oleh setiap masyarakat. Di antara pengaruh tersebut adalah dalam gaya hidup, gaya pakaian, dasar ikatan hidup bermasyarakat, dan semakin mudahnya mendapat informasi dan ilmu pengetahuan. Yang pertama, mengutamakan nilai-nilai luhur bangsa atau nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, menjaga kelestarian budaya asal walaupun iptek sudah masuk. Yang ketiga, mengedepankan sikap sosial kemasyarakatan dalam membendung perkembangan iptek yang begitu cepat di masyarakat. Agar hal-hal tersebut bersifat positif dan dapat diserap ke dalam budaya kehidupan kita sehari-hari, kita harus bersikap yang pertama, terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Yang kedua, berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. Yang ketiga, dapat memanfaatkan kegunaan iptek. Yang keempat, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. Yang kelima, menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan. Dan yang terakhir, menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan
Terima kasih atas perhatiannya.